Shalom, kita berjumpa lagi dalam program pelayanan Weekend with Jesus. Hari ini kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Mari kita mendengarkan dengan hati. Lukas 12 ayat 8 sampai 12. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya mengajak Anda untuk berefleksi tentang satu hal seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengakui Anak Manusia di depan sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat mengakui Anak Manusia di depan manusia yang lain, di depan sesama kita? Salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan memberikan kesaksian. Kesaksian mengenai iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Manusia itu. Kesaksian itu kita katakan atau kita ceritakan melalui perkataan-perkataan kita dan juga melalui apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, tindakan-tindakan kita, sikap-sikap kita, dan perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari sebagai ungkapan syukur atas cinta Tuhan dan penyelamatan nyata yang telah kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan semua itu di hadapan sesama yang satu iman dengan kita, satu keyakinan dengan kita, dan juga mereka mengalami apa yang kita alami, maka perbuatan itu sangat mudah. Tetapi bagaimana kalau kita harus melakukannya terhadap orang-orang yang tidak seiman dengan kita, yang tidak percaya seperti yang kita percayai, bahkan mungkin yang menolak apa yang kita saksikan kepada mereka. Saudara, ada seorang ibu yang mengalami bagaimana hidupnya begitu dicintai Tuhan, dan dia juga sangat mencintai Tuhan. Dari dorongan sumber kasih itu, dia selalu ingin mengungkapkan dan menceritakan kesaksian-kesaksian kepada sesama mengenai pengalaman-pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dia seorang yang dicintai dan diterima di dalam komunitas seimannya. Namun, terhadap orang-orang sekitar, terhadap pasangan hidup yang tidak bisa menerima apa yang dia lakukan, yang tidak bisa menerima apa yang dia ceritakan, dia mengalami penolakan-penolakan. Saudara, pada satu saat ketika dia menceritakan kembali perbuatan-perbuatan besar Tuhan Yesus yang dia alami, maka pasangan hidupnya mengatakan seperti ini: jangan coba-coba memaksakan imanmu itu kepadaku. Jangan coba-coba memaksa aku juga percaya seperti yang kamu percayai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penolakan dari orang yang terdekat ini pasti mendatangkan rasa sakit di dalam hati. Namun ibu ini tetap dengan lemah lembut, dengan ramah, dengan sabar dan penuh hormat, dia menjelaskan kepada pasangannya itu
Aku sama sekali tidak berniat memaksakan imanku untuk menjadi imanmu juga. Karena soal iman itu tidak bisa dipaksa oleh siapapun juga. Iman itu adalah rahmat dan anugerah dari Tuhan. Jadi kalau aku menceritakan segala sesuatu ini kepadamu, aku tidak memiliki motivasi untuk memaksakan supaya engkau juga percaya seperti yang aku percaya. Aku hanya menceritakan cinta Tuhan yang aku alami secara nyata. Dan aku juga rindu bahwa setiap orang, siapapun mereka, itu juga boleh mengalami cinta Tuhan yang membahagiakan seperti yang aku alami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Roh Kudus yang memampukan ibu ini untuk memberikan jawaban yang lemah lembut dan tidak menimbulkan rasa sakit atau rasa marah di dalam hati pasangannya atau di dalam hati orang yang menolak kesaksiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ibu ini kemudian diam setelah mendapatkan perlawanan itu? Ternyata tidak, karena dorongan cinta Tuhan, pengalaman-pengalaman nyata akan Sang Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus, yang dia alami secara nyata, itu tidak dapat ditahan-tahan dari mulutnya untuk diceritakan kepada orang lain. Tidak dapat menahan perbuatan-perbuatan kasih yang dengan sendirinya dia lakukan bagi orang lain. Nah, saudara, apa yang terjadi dalam proses kehidupan di mana ibu ini tetap mengakui imannya akan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang, maka justru orang yang sangat menentang dia, yang menolak dan tadinya berpikir bahwa dia berusaha memaksakan iman kepada dirinya, itu justru mengalami jamahan Tuhan. Kasih Tuhan juga dialaminya, dan orang ini, pasangan hidup ini juga mengalami perubahan. Dia mengalami kehadiran Anak Manusia di dalam hidupnya secara nyata, dan ini menjadi proses yang mengubah seluruh hidupnya, sehingga orang ini pun tidak bisa menahan mulutnya untuk diam dan tidak mengakui imannya akan Tuhan Yesus Kristus kepada sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang bisa kita lakukan dengan melaksanakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa mengakui Anak Manusia di depan sesama, dia akan diakui oleh Anak Manusia di depan malaikat-malaikat. Apakah Anda dan saya sudah dengan tekun dan setia terus mengakui iman kita, mengakui pengharapan akan keyakinan kita ini di dalam seluruh kehidupan kita, dalam setiap masalah kehidupan kita juga? Jangan khawatir, Roh Kudus yang selalu mengajarkan kepada Anda dan saya untuk melakukannya. Saya Judi Nuradi, pengajar Santo Yohanes Penginjil PPK PKK Surabaya, yang mempunyai moto membawa Kristus ke dalam dunia kehidupan sehari-hari, mengajak Anda untuk tidak pernah melewatkan pelayanan pewartaan Weekend with Jesus yang selalu memberkati Anda dan memberkati saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.